Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program data dan posted code. Yang pertama adalah program data. Data dalam program dapat berupa variabel tunggal seperti integer atau karakter atau item group. Kadang-kadang disebut dengan agregat seperti array dan file. Variabel, konstanta, dan interal. Variabel adalah nama yang diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Disebut variabel karena nilai yang disimpan dalam sel memori tersebut dapat berubah atau bervariasi saat program dijalankan. Misalnya, variabel yang disebut total underscore amount mungkin berisi beberapa nilai selama eksekusi program. Konstanta adalah item data dengan nama dan nilai yang tetap sama selama eksekusi program. Misalnya, nama 50 dapat diberikan untuk item data yang berisi nilai 50. Literal adalah konstanta yang namanya adalah referensi tertulis dari nilainya. Selanjutnya adalah tipe data. Di awal program, programmer harus secara jelas mendefinisikan bentuk atau jenis data. Tipe data dapat berupa item dasar data dan struktur data. Item dasar data. Item dasar data adalah item yang berisi variabel tunggal yang selalu diperlukan sebagai satu unit. Item data ini biasanya diklasifikasikan ke dalam tipe data. Tipe data terdiri dari satu set nilai data. Yang paling umum adalah integer, mewakili satu set bilangan bulat, positif, negatif, atau 0. Contohnya 3, 4, 5, min 5, dan seterusnya. Float mewakili satu set angka positif atau negatif yang dapat mencakup nilai sebelum atau setelah titik desimal. Contohnya adalah 19,2, 1,92e, dan selanjutnya char mewakili set karakter pada keyboard ditambah beberapa spesial karakter. Selanjutnya adalah boolean, mewakili bendera kontrol atau saklar yang mungkin berisi salah satu dari hanya dua nilai yang mungkin benar atau salah. Selanjutnya adalah struktur data. Struktur data adalah struktur yang terdiri dari item data dan lainnya. Item data yang dikandungnya adalah konsep komponennya yang memiliki beberapa item data dasar atau struktur data lainnya. Dalam struktur data, data dikelompokkan bersama dengan cara tertentu yang mencerminkan situasi yang terkait dengan program. Struktur data yang paling umum adalah record, kumpulan item data atau bilangan yang seharusnya memiliki hubungan satu dengan yang lain. Misalnya catatan siswa memiliki berisi tentang catatan siswa, nomor, nama, alamat, mata pelajaran yang terdaftar. Selanjutnya adalah file. File adalah kumpulan catatan terkait. Misalnya, file siswa mungkin berisi kumpulan catatan tentang siswa. Array, struktur data yang memiliki dari sejumlah variabel atau data item yang semuanya memiliki tipe data yang sama dan diakses oleh yang sama namanya. Misalnya, sebuah array yang disebut skor mungkin berisi kumpulan nilai ujian sekolah. Akses ke masing-masing item dalam array adalah dibuat dengan menggunakan indeks atau subscript. Di samping nama array, misalnya skor 3 mewakili skor ketiga dalam lari yang disebut skor. Selanjutnya adalah string. String merupakan kumpulan karakter yang bisa tetap atau variabel. Sebagai contoh adalah Jenny Parker. Dapat mewakili struktur data string sebagai nama siswa. Selanjutnya adalah file. Metode penyimpanan informasi yang populer adalah memasukkan dan menyimpan data dalam file. Ada beberapa keuntungan utama menggunakan file. Yang pertama adalah beberapa program berbeda dapat mengakses data yang sama. Data dapat dimasukkan ke dalam dan digunakan kembali atau reuse dan beberapa kali. Selanjutnya adalah data dapat dengan mudah diperbarui atau update dan dipelihara atau maintenance. Selanjutnya adalah data lebih mudah dan akurat. Kemudian ada validasi data. Data harus selalu menjalani pemeriksaan validasi sebelum diproses oleh sebuah program.
Jenis data yang berbeda memerlukan pemeriksaan yang berbeda dan bisa sangat spesifik. Namun pemeriksaan validasi data yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis yang benar. Data input harus sesuai dengan definisi tipe data yang dinyatakan di awal program. Kemudian rentang yang benar adalah data input harus berada di dalam kumpulan atau rentang nilai yang diperlukan. Panjang yang benar, data input misalnya string harus benar panjangnya. Kelengkapan, semua bagian wajib harus ada. Tanggal yang benar, tanggal masuk harus dapat diterima. Berbeda format penulisan, tanggal dapat menyebabkan kesalahan saat validasi data. Kemudian adalah prosedur code. Saat merancang algoritma, fakta yang perlu diingat bahwa komputer merupakan serangkaian instruksi yang Anda tulis. Jika Anda menggunakan kata dan frasa dalam suatu kode semu atau prosedur code yang semua sesuai dengan sejumlah 6 operasi dasar komputer. 6 operasi dasar komputer adalah yang pertama adalah komputer dapat menerima atau masukkan sebuah informasi. Yang kedua adalah komputer dapat mengeluarkan informasi. Yang ketiga, komputer dapat melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Yang keempat adalah komputer dapat menetapkan atau memberikan nilai ke variabel atau memori. Yang kelima, komputer dapat membandingkan dua variabel dan juga memilih salah satu dari dua tindakan alternatif yang ada. Yang keenam, komputer dapat mengulangi sekelompok perintah atau tindakan. Komputer dapat menerima masukan atau informasi, maksudnya adalah ketika komputer diperlukan untuk menerima informasi atau input dari sebuah data sumber tertentu, maka apakah itu terminal, disk, atau perangkat lainnya, kata kerja read dan get biasanya digunakan ketika get digunakan dalam prosedur code. Read biasanya digunakan ketika algoritma menerima input dari record pada file, sedangkan get digunakan ketika algoritma menerima input dari keyboard. Ketika komputer diperlukan untuk mengirimkan informasi atau output ke perangkat, kata kerja atau print, read, put, output, atau display yang digunakan dalam prosedur code. Print biasanya digunakan ketika output akan dikirim ke printer, sedangkan read digunakan ketika output akan ditulis ke file. Jika output akan ditulis ke layar, kata-kata put, output, dan display digunakan dalam prosedur code. Sebagian besar program memerlukan bantuan komputer yang melakukan berbagai macam perhitungan matematis atau yang menerapkan rumus, dan untuk itu seorang programmer dapat menggunakan simbol matematika yang sebenarnya atau kata-kata yang untuk simbol tertentu. Agar konsisten dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, simbol berikut dapat ditulis dalam prosedur code. Misalnya plus atau for each, main for subtract, tanda T atas atau bintang merupakan for multiply, slash atau for divide, dan tanda tutup kurung buka kurung merupakan for partners. Kata kerja hitung dan hitung juga tersedia beberapa contoh instruksi prosedur code untuk melakukan perhitungan. Divide total atau marks by student scores counts, sales underscore tag, dan cost price min 10 desimal, compound C dalam kurung F min 32 55/9. Nah, kemudian adalah urutan operasi. Saat menulis perhitungan matematis untuk komputer, urutan operasi matematika standar berlaku untuk kode semu dan sebagai besar bahasa komputer. Operasi pertama yang dilakukan adalah perhitungan apapun yang ada di dalam tanda kurung. Selanjutnya perkalian atau pembagian apapun seperti yang terjadi dari kiri ke kanan akan dilakukan. Ada 3 contoh di mana Anda dapat menulis kode semu untuk menetapkan nilai variabel atau lokasi memori. 1. Untuk memberikan data nilai awal dalam prosedur code, kata kerja initialize atau set digunakan. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai sebagai hasil dari beberapa macam pemrosesan, simbol sama dengan atau kiri ditulis. Yang ketiga, untuk menyimpan variabel untuk digunakan nanti, kata kerja save atau store digunakan. Operasi komputer yang penting yang tersedia bagi
pemrogram adalah kemampuan untuk membandingkan dua variabel dan kemudian sebagai hasil perbandingan memilih salah satu dari dua tingkatan alternatif untuk mempresentasikan operasi ini dalam pseudocode. Kata kunci khusus yang digunakan adalah if, then, dan else. Perbandingan data ditetapkan dalam klausa if dan pilihan alternatif ditentukan oleh opsi then atau else. Ketika ada urutan langkah pemrosesan yang perlu diulang, dua kata kunci khusus atau done while dan endo digunakan dalam pseudocode. Kondisi perulangan sekelompok tindakan ditetapkan dalam bahasa done while. Dan tindakan yang akan diulang tercantum di bawahnya. Manifold names. Saat merancang algoritma solusi, seorang programmer harus memperkenalkan beberapa nama unik yang digunakan untuk mewakili variabel atau objek dalam masalah. Semua yang nama harus bermakna. Nama yang diberikan ke variabel hanyalah metode untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan tersebut di komputer. Keunikan sebuah nama akan membedakan lokasi ini dengan lokasi lainnya. Seringkali sebuah nama menggambarkan jenis data yang disimpan dalam variabel tertentu. Misalnya variabel mungkin salah satu dari tiga tipe data sederhana. Selanjutnya adalah the structure theorem. Teorema struktur merevolusi desain program dengan membangun kerangka kerja terstruktur untuk mewakili algoritma solusi. Teorema struktur menyatakan bahwa adalah mungkin untuk menulis program komputer apapun dengan hanya menggunakan tiga struktur kontrol dasar yang mudah dipresentasikan dalam pseudocode. Misalnya adalah urutan, seleksi, dan perulangan. Repetition. Struktur kendali repetisi dapat didefinisikan sebagai penyajian sekumpulan instruksi yang akan dilakukan berulang-ulang selama kondisinya benar. Ide dasar dari kode berulang adalah bahwa blok pernyataan dieksekusi berulang-ulang sampai kondisi terminasi terjadi. Perulangan done while adalah perulangan keputusan terdepan, yaitu kondisi diuji sebelum pernyataan akan apapun dieksekusi. Jika kondisi yang dalam pernyataan done while ditemukan benar, blok pernyataan setelah pernyataan itu dieksekusi satu kali, pembatasan endo, kemudian memicu kembalinya kontrol ke pengujian ulang kondisi. Jika kondisi masih benar, pernyataan diulang dan proses pengulangan berlanjut sampai kondisi ditemukan salah. Kontrol kemudian diteruskan ke pernyataan yang mengikuti pernyataan endo. Oke, mungkin cukup sekian vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai juga di vlog selanjutnya. Terima kasih.